Oke. Jadi pasar ini bukan 4 pasar ya. Jadi 5 pasar ini masing-masingnya memiliki audiens atau memiliki target market sendiri, segmen tersendiri. Kalau kita jualan di sosial media, jualan di mesin pencari nih, jualan di mesin pencari, ada perbedaan dengan jualan di sosial media. Di sosial media ini produknya biasanya adalah kita mendapatkan masuk ini, penawaran-penawaran itu masuk, ya. Kita nggak mencari, tapi penawaran-penawaran itu masuk. Jadi kita ditawari terus. Ada yang memang bentuknya langsung penawaran jualan, ada yang memang dikasih video-video dulu, edukasi, motivasi segala macam, ada masuk terlebih dahulu. Kemudian kalau marketplace, marketplace itu orang memang sudah datang ke marketplace adalah niatnya untuk belanja. Nah, ini seperti pasar pada umumnya, pasar-pasar umum. Kalau sosial media tadi itu bisa dibilang dia itu semacam mall. Kalau di marketplace itu memang pasar, di mana kompetisi dalam hal harga ini penting, ya. Dalam hal harga, nanti penampilan, kemudian nanti pelayanan cepat-cepatnya, kemudian ketika ada pengunjung segera menyambutnya, itu di marketplace, ya. Makanya banyak persaingan marketplace itu dalam hal satunya harga, kemudian promosi gila-gilaan di sana, ayo datang ke sini, segala macam. Nah, kemudian ada forum. Forum jual beli atau grup nanti ya, kita kenalin dengan grup. Grup ini cukup powerful juga, di mana nanti bisa mengkombinasikan. Kita kombinasikan antara mesin pencari tadi dengan forum. Orang yang datang ke mesin pencari, kita masukkan ke dalam forum. Kemudian video. Nah, video ini yang YouTube. YouTube ini banyak ya. Dulu nomor 2 situs yang paling banyak diakses di Indonesia. Namun sekarang tergeser oleh Tribun ya. Karena apalagi ketika menjelang berita-berita seperti ini banyak yang mengakses Tribun. Tribun luar biasa perkembangannya dahsyat. Itulah video, tapi YouTube ini masih menjadi pasar yang potensial karena masih banyak yang mengaksesnya. Selama situs ini ada yang mengakses, kita bisa gunakan untuk jualan. Prinsipnya itu. Cuma pasarnya siapa? Apakah sesuai dengan pasar produk kita atau tidak? Oke. Berikutnya, nih, mengapa kita jualan di Google? Ya, ada banyak pasar tadi, 5 pasar tadi. Kenapa kita pilih di Google? Nah, yang pertama, ketika kita milih di Google itu situs Google ini adalah yang paling banyak diakses di seluruh dunia. Semua orang mengenal Google. Nyarinya kemana? Nyari Google ya. Tanya aja ke Mbah Google. Nah, yang kedua, situs ini mudah diakses dari mana saja dan oleh siapa saja tanpa harus login. Kita tahu kalau ke sosial media kita butuh login ya untuk aksesnya, untuk bisa akses lebih leluasa kita butuh login. Kemudian ke marketplace juga kita butuh login juga. Ya. Google ini, mesin pencari Google ini tanpa kita login pun kita bisa akses di sana, bisa akses apapun. Ya. Kemudian ini merupakan tempat menemukan apapun di internet. Apapun bisa ditemukan di Google. Mau informasi, mau produk, mau jasa, mau tempat, mau apa aja bisa diakses kita di internet. Oke. Dan ada lagi. Nah, nih. Jika dibandingkan dengan 5 pasar tadi, kenapa kita memilih Google? Pertama, di Google ini adalah kita tidak perlu aktif menawarkan. Oke, selamat bergabung Mas Dofar ya. Di Google ini kita tidak perlu aktif menawarkan seperti halnya di sosial media marketplace. Kita cukup posting saja. Kita cukup posting saja di Google.
ketika produk kita atau jasa kita tampil di Google, dan itu adalah kata yang sering dicari orang di Google, kita tinggal menunggu saja. Ya. Makanya nanti produk apa aja sih yang bisa kita jual di Google? Karena untuk jualan di Google tadi kan sifatnya kan orang yang mencari, bukan aktif menawarkan. Sehingga kita butuh kriteria-kriteria tertentu. Tidak semua produk, ya, tidak semua produk itu kita bisa jual di Google. Oke. Ya, tidak semua produk bisa kita jual di Google. Yang kita bisa jual di Google apa aja? Kita slide berikutnya. Produk apa saja yang bisa dijual di Google ya? Yang pertama adalah produknya unik. Apa sih yang dimaksud dengan produk yang unik? Produk yang unik ini adalah produk yang bisa dibilang tidak mudah untuk menemukannya di pasar offline atau di offline. Kalaupun itu menemukan di offline, cuma di offline ini informasinya kan terbatas. Contoh produk unik ini adalah sesuatu yang nih misalnya nih kita lihat dari rumah terlebih dahulu, dari dalam rumah. Apa sih produk unik? Bisa mebel, ya, lemari, kemudian kursi, meja, ini segala macam ini produknya unik. Uniknya apa? Ya mebel, kursi, meja ini kan tidak dijual di semua tempat. Nah cuman ya ada lagi yang kita kategorinya uniknya, tidak semua kursi yang bisa kita optimalkan karena nanti persaingannya terkait dengan persaingan. Bisa kursi yang unik seperti apa? Misalnya yang spesifik, kursi untuk main game, kursi untuk gamer, ya kan? Nah ini ada sendiri. Kemudian ada kursi lipat untuk mancing, ada, atau kursi untuk sholat, ya nanti ada juga. Karena ada kita bisa melihat itu dicari nggak? Kita nanti bisa cek sekalian. Kemudian itu produk yang pertama adalah produknya unik. Kalau produknya massal dan mudah ditemukan di offline, kita bisa saja ya, bisa saja. Karena apa buktinya? Di marketplace itu juga bisa. Tapi kalau di Google ya, di Google misalnya ada nih apa namanya deterjen. Di Google ada nggak yang nyari? Ada, tetapi eh, yang dicari adalah bukan penjualan retailnya, bisa jadi grosirnya, distributornya, ya kan? Jadi kita melihat uniknya di situ. Kalau kita jualan retail banyak di toko-toko sebelah ada, tetapi ketika jual grosir, jadi distributor itu nggak ada di toko-toko sebelah. Kemudian syarat berikutnya adalah harus ada pencarinya di Google. Ya kita percuma produknya itu memang laris manis di offline. Kita mau jualan di Google, tapi ternyata di Google itu nggak ada pencarinya. Ya ini akan sia-sia saja, ya nggak ada pasarnya. Nanti bisa jadi pasar di Google belum tepat untuk produk itu. Jadi syaratnya harus ada pencarinya di Google. Cara tahunya ada pencarinya enggak? Itu kita masuk ke Google, kemudian kita ketikkan produk yang kita jual, itu nanti ada muncul suggest-nya atau kita diberitahu apa namanya terkait dengan produk tadi. Nanti kita cek produk apa saja yang bisa dijual di Google, kita akses ke Google langsung. Kemudian ini sekali transaksi dalam nominal yang besar. Ini maksudnya apa? Di sini kalau mau jualan di Google, karena jualan di Google ini kan
tidak seperti sosial media kita bisa promosi tiap hari. Memang di Google nanti ada salah satunya promosi tiap hari, tapi karena di Google ini banyak fokus pada orang yang mencari produk kita, sehingga harapannya orang yang mencari produk kita ketika menemukan produk kita, kemudian melakukan transaksi dengan kita, disitulah transaksinya itu langsung terasa, ya, langsung terasa. Misalnya ketika kita jualan baju, ya, sama-sama jualan baju. Yang uniknya kalau di Google kita bisa distributor baju. Kalau nggak distributor baju atau menerima pesanan seragam, ya, toko seragam. Nah, kita bisa juga mengarahkan selain transaksi di Google atau transaksi online WA, kita bisa mengarahkan mereka untuk kalau kita punya toko, kita arahkan ke toko. Ya. Kayak kemarin ada klien saya tuh yang dia jasa las atau jasa pembuatan pintu besi. Nah, jasa pembuatan pintu besi ini kan ketika sekali order jasa pembuatan pintu besi itu besar. Itu biayanya udah bisa sampai 4 jutaan gitu kan. Kemudian ada juga yang memang retail. Retail itu apa? Seragam. Tapi seragam itu kita langsung diarahkan toko seragam sekolah, toko seragam PNS. Nah, ini langsung diarahkan ke tokonya. Itu untuk mengetahui pasar lokal. Pasar lokal kan pengen tahu nih, saya mau beli seragam nih di mana ya tokonya. Nah, ini bisa. Jadi transaksinya diarahkan ke toko atau distributor. Distributor nanti juga bisa. Kita memiliki produk retail, misalnya jual herbal, bisa. Nanti bukan langsung menjualkan di Google itu herbalnya, tetapi toko herbal, ya, atau pusat herbal, distributor herbal, sehingga orang menemukan kita di sana itu belanjanya juga dalam nominal yang besar. Ya. Ini untuk sekali transaksi dengan nominal yang besar. Oke, nanti kita langsung cek ke Google-nya ya. Kita lanjut dulu. Bagaimana cara jualan di Google? Ada 2 cara jualan di Google. Yang pertama dengan Google Ads, atau ini kan beriklan, iklan di Google. Kita tahu ketika kita ngetik, mencari produk, ya, mencari produk di Google, misalnya jual mebel, jual kursi, jual meja di misalnya di Semarang, atau jual mebel Jakarta, nanti akan ketemu muncul itu yang awal-awalnya itu iklan berbayar, itu menggunakan Google Ads. Bisa buat teman-teman yang sudah memiliki budget, kemudian siap produknya, silahkan gunakan Google Ads. Dan ini juga banyak jasa yang melayaninya, jasa Google Ads, ya. Kemudian kalau samping Google Ads ada lagi optimasi SEO. SEO ini ada 2 ya, ada 2 gambarannya. SEO yang mungkin rumit, yang gambarannya rumit itu yang pertama itu adalah SEO website. Website ini kenapa rumitnya? Lebih rumit ya. Memang yang pertama harus memiliki website. Dan website ini relatif yang berbayar. Kalau kita punya website yang gratis, bisa website yang gratis, tapi itu nanti masuknya untuk mengembangkannya juga butuh tenaga ekstra, ya. Website yang gratis bisa, misalnya Blogspot. Kemudian ada ini webs gratis yang bisa kita gunakan itu seperti Wix, Blogspot, ya. Itu bisa business.site, itu bisa. Namun itu perlu tadi tahu cara optimasi on page dan off page-nya.
Optimasi on page-nya itu apa, Nils? Optimasi on page itu ketika kita bikin postingan, ketika kita bikin artikel, kemudian di website sendiri ditanam kata kuncinya di dalam judul, dalam deskripsi, keterangannya semuanya ya. Kemudian kalau off page ini apa? Off page itu optimasi keluar. Itu bisa dengan membangun link building ya. Kalau yang metode website ini SEO website kita butuh link building, membangun. Dan ini butuh waktu yang agak lama untuk tampil di Google. Ya, kita setelah bikin website, kemudian kita kenalin dulu ke Google Webmaster Tool. Di Webmaster Tool itu nanti ada apa namanya mengindeks setiap postingan kita diindeks oleh Google. Ya. Namun ada kelebihan juga. Untuk SEO website ini, ketika website kita sudah tampil di nomor 1, di halaman 1, di halaman Google, itu bertahan lama. Dan bisa jadi lebih kuat nantinya daripada yang gratis. Ya. Nanti bisa lebih kuat daripada yang gratis, tetapi tidak selalu. Ya. Tergantung kemampuan untuk optimasi on page dan off page-nya. Kalau nggak tahu cara optimasi on page dan off page, nah ini ada satu solusi. Jadi buat teman-teman di sini juga saya menawarkan solusinya itu SEO instan. SEO instan ini apa? Kita tanpa perlu website berbayar. Kita cukup menggunakan media gratisan. Media gratisan yang bisa digunakan apa? Kita coba cek. Ketika di Google kita mencari lokasi, yang muncul pertama kali apa? Google Map, ya, Google Map Business. Nah, di situ gratis. Itu buatnya gratis dan itu juga powerful, cepat tampil di halaman awal. Ya. Kemudian apalagi medianya? Nah, ini media yang kita gunakan biasanya ada setidaknya ada 7 media yang sering kita gunakan. Kalau yang lainnya masih banyak banyak media. Cuma yang sering kita gunakan itu satu Google My Business. Yang kedua itu adalah Tribun Jual Beli. Nah, di Tribun Jual Beli ini juga kita cukup dengan posting saja. Ya, ini keunggulannya instan kan cukup posting saja di Tribun Jual Beli. Posting apa? Posting produk. Nanti hari ini posting, besok sudah bisa tampil di Google. Cepat ya. Namanya itu makanya saya namakan instan karena bisa langsung tampil di Google. Kalau kita bisa memilih kata yang tepat, kata kunci yang tepat, bahkan SEO instan ini bisa tampil di halaman awal Google. Nah, jadi dengan media yang gratisan tadi, cepat tampil di halaman Google dan bisa unggul. Kita tidak perlu kemampuan optimasi on page maupun off page-nya. Dan ini mudah dipelajari dan diterapkan oleh siapapun. Selama kita bisa ngetik, ya, ngetik, kemudian kita mau mengikuti instruksi, itu bisa kita optimasikan lewat Google atau SEO instan ini. Yang sering saya gunakan di SEO instan ini ada 7. Yang pertama tadi Google My Business. Yang kedua Tribun Jual Beli. Yang ketiga kita gunakan OLX ya. OLX ini media marketplace lokal, tetapi dia juga bisa dioptimasi atau mudah dioptimasi masuk ke Google. Bedanya apa dengan marketplace yang lainnya tadi, Shopee, Tokopedia? Kalau kita bisa lihat Shopee, Tokopedia, itu yang muncul di Google bukan langsung tokonya atau produk kita. Ya. Yang memang Shopee, Tokopedia, Bukalapak ini kan mereka juga optimasi SEO. Dan yang dimunculkan adalah beberapa toko yang dioptimasinya atau masuk kategorinya. Sehingga untuk mengoptimasi produk kita sendiri itu ada kendala di sana. Kalau pakai OLX bisa. Kemudian kita pakai Jualo, ya.
Jual OLX, Jualo. Jualo ini juga masuknya marketplace. Keunggulan Jualo itu dia tidak ada batas waktunya ketika tampil. Sudah tampil, dia lama terus nggak, selama kita nggak menghapus itu tetap tampil. Ya, kalau di Google, di OLX memang ada batas waktunya, dia tampil. Nanti selang berapa waktu nggak tampil, nah kita naikkan lagi biar dia tampil. Oke. Kemudian pakai juga tadi kan isu, ya, isu. Kita kemudian ada karosel. Karosel itu juga masuknya apa namanya, marketplace ya. Kemudian ada satu lagi yang berbasis WordPress atau berbasis artikel. Itu pakai Medium, kemudian pakai ini kumparan ya. Medium kumparan ini cepat sekali tampil di Google ya. Jadi kita gunakan media-media apa yang bisa instan tadi, cepat kita posting hari ini, paling lambat ya, paling lambat tuh seminggu kemudian sudah tampil. Itulah instan. Oke. Nah, ini kita coba cek di Google ya. Langsung kita cek di Google. Ya, kita ketikkan di Google produk yang unik tadi. Produk yang unik itu yang seperti apa? Kita lihat. Kalau kita mau menjual produk itu, kita lihat. Kalau kita belum punya produk ya, belum punya produk dan mau mencari produk apa sih yang unik, kita searching di Google, apa namanya, mulai dengan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau dikenal hanya jualan dulu, boleh kita jual. Ya. Kita mulai dengan yang kecil dulu, jual. Jual apa? Jual, kita mulai dengan ketik huruf A. Nah, dari sini jual huruf A. Ternyata ada nih, jual atribut Palestina. Nih, sedang rame ya. Sedang rame ini naik. Nah, inilah yang dinamakan di suggest. Suggest di sini adalah berarti ada pencarinya. Ini sedang naik ini, atribut Palestina. Ya. Jadi bisa memanfaatkan momen ini. Kemudian ada ayam potong. Nih, aki. Ini kan ayam potong ini kan banyak di pasar. Cuma ternyata ada yang mungkin orang jarang ke pasar, pengen beli ayam potong, belinya di mana sih? Ternyata nyarinya di Google, terutama untuk orang-orang kota nih ya. Nyari ayam potong di mana yang terdekat ini. Kemudian ada nih, muncul juga Aki. Nah, Aki ini kan tidak semua orang, tidak semua toko menyediakan tuh masuk produk kunci. Kita cek Aki. Nih. Aki ada aki mobil, aki motor ya. Yang paling atas itu aki mobil. Berapa banyak sih pencarinya? Ini kan ada aki mobil, jual aki mobil di Palembang, di Pekanbaru, Makassar, Surabaya, Samarinda. Ini target pasarnya. Target pasarnya sana. Ini unik ya, produk aki unik. Kita lihat persaingannya, kalau langsung jual aki mobil itu 6 juta ya. Tetapi ketika kita kalau jual aki mobil kan dalam lokasi ya, kita lokasinya di mana? Lokasinya taruhlah di sini ada targetnya Makassar. Nah, ini sudah menjadi persaingannya 1.700.000, lebih kecil tingkat persaingannya. Kemudian jual lagi di mana? Oh, di Palembang. 1.700.000 rata-rata. Nah, kita lihat ya. Ketika kita jual aki di mobil di Palembang, yang muncul apa pertama kali? Nih, ini map lokasi dan ini menggunakan Google My Business. Ya.
Google My Business. Nanti ada namanya, kemudian ada deskripsinya, ada keterangan-keterangan tambahan, alamatnya, segala macam ya. Itu di Google My Business. Kemudian berikutnya ini ada nih. Nah, OLX muncul ya. OLX. Kita cek OLX ini langsung menuju ke akun penggunanya atau ke OLX-nya pada umumnya. Kita cek. Ini ada langsung ini masuk ke kategori ya. Jadi belum masuk ke penggunanya secara langsung. Jadi ada peluangnya di sini. Kita bisa langsung disuggest di sini. Oke. Kemudian ada lagi nih Facebook. Nah, Facebook pun bisa dioptimalkan untuk masuk di Google. Nih, Tribun ya. Tribun, ini Tribun Sumsel ada. Kalau Tribun Sumsel ini berita ya. Kalau kita bisa masukin ke situs berita, oh bagus juga. Bagus ke Tribun Sumsel. Kemudian ada Blibli. Ini juga marketplace, ada Instagram. Nah, ini kita masih ada peluangnya nih yang belum dioptimasi ke sini. Tadi menggunakan media-media SEO tadi, media ya, seperti OLX sudah digunakan, ada Tribun jual beli, carousel, isu. Ini masih ada peluangnya ya. Kita melihat peluangnya di sana. Oh, ini belum ada yang menggunakan, ada peluangnya. Kita juga bisa lihat nih. Jual apa lagi yang unik, yang jual kasih B. Nih, ada ban mobil, barang bekas, ya, ban bekas, barcode solar, bambu, basreng. Nah, nih jual basreng aja ada, basreng terdekat. Tapi kalau basreng dia mengacu pada terdekat. Oke. Nih, jual bibit lele, bibit tanaman, bibit ikan, bibit sayuran. Nah, ini juga unik ya. Tidak mudah ditemukan di pasar offline. Kalau unik nih. Dan lebih unik lagi kalau kita bisa menspesifikkan, misalnya ini bibit, kita kasih bibit. Apa yang banyak? Oh, bibit lele. Ini ada lagi bibit lele apa? Oh, lele eh, Pangkal Pinang ini, Pangkal Pinang. Jual bibit lele Pangkal Pinang. Nih. Baru ada 23.500. Ini persaingannya. Nah, dengan persaingan ini sudah unik. Kita jualan di sini akan eh, mudah untuk apa namanya ditemukan atau dan ini juga ada pencarinya, memiliki pasar. Ini di Facebook ada nih. Tadi ya salah satu website yang gratis yang bisa dimanfaatkan adalah business.site. Ini ada Blogspot. Nah, di sini kan banyak. Oke. Ini juga kita lihat lagi yang klien saya kemarin apa namanya jasa pembuatan pintu garasi. Ini langsung target kotanya karena dia hanya melayani kota-kota tertentu. Dia garasi misalnya Demak. Nah, ini adalah bersponsor itu menggunakan Google Ads ya, sponsor itu menggunakan Google Ads. Nih, ada banyak nih persaingannya. Berarti kalau ada beberapa yang pakai Google Ads ini maksudnya apa? Pencarinya banyak ya. Potensi pasarnya besar karena persaingannya udah dia berani menggunakan iklan, menggunakan Google Ads. Nah, kita tinggal maksimalkan saja di sini. Nih, muncul nih Facebooknya, ini Tribun jual beli ya. Nih, Tribun jual beli, Jualo juga muncul. Jualo lagi, Tribun jual beli lagi, OLX ya.
Nah, ini gambarnya langsung ada kontak personnya di sini yang kita maksimalkan. Jadi kita bisa nih carouselnya juga ada. Maksimalkan media-media gratisan untuk jualan di Google. Oke, dan ini untuk bisa jualan di Google tadi, ada cara jualan di Google. Saya akan membahas cara jualannya tadi secara detail ya. Secara detail itu nanti kelas di kelas kursus ya. Saya menyelenggarakan kursus. Nama kursusnya ini kursus SEO Instan. Ya. SEO Instan bagaimana kita nanti kita bedah satu persatu. Mulai dari risetnya, kita riset produknya, produk yang sudah dimiliki, itu untuk menemukan, risetnya untuk apa? Untuk menemukan kata kunci yang tepat, yang bisa kita optimalkan. Kita optimasi yang mana? Ya. Jadi dari kita sudah punya produk, kita cari kata kunci yang mau kita optimasi yang mana. Kemudian kita juga menemukan kota targetnya. Kita mau mentarget kota mana? Karena setiap kota itu memiliki atau setiap produk itu memiliki target masing-masing. Kayak di sini, jasa pembuatan pintu garasi. Kenapa dia menggunakan kota Demak? Karena dia melayani areanya saja. Ada juga area yang dilayaninya Rembang. Ini langsung muncul karoselnya, OLX, karosel, isu, ya, jualo. Nah, kemudian ada nih gambarnya juga. Ya. Jadi areanya ini mulai dari riset, kemudian areanya. Karena setiap produk memiliki area pasar masing-masing. Kalau hanya melayani lokal, ya kita lokal. Kalau melayani seluruh Indonesia, kita bisa menyasar ke kota-kota seluruh Indonesia. Nah, kemudian setelah riset, nanti juga langsung masuk ke materi bikin master kontennya. Master kontennya apa? Master kontennya dari kata kunci yang kita riset tadi, kita temukan tadi, kita jadikan judul seperti ini. Jasa pembuatan pintu garasi Rembang itu menjadi jasa pembuatan pintu garasi Rembang berkualitas dan ini ya. Nah, dan terpercaya. Ini kan satu rangkaian. Kita bikin kemudian ada deskripsinya. Deskripsinya seperti apa yang harus kita tulis di sini. Nih, pintunya ada selisih yang kita tulis seperti apa. Jadi kita kombinasikan di sana. Nanti bikin termasuk juga bikin desainnya. Bikin gambarnya, produknya nih, desain yang sederhana, tetapi langsung terlihat nomor HP-nya, kontak personnya, ya. Sehingga apa? Ketika orang mau order, dia tidak perlu buka ini lagi, tinggal oh ini ada nomornya nih, catat saja nomornya langsung order. Ya. Oke. Berikutnya, setelah nanti bikin master konten, juga materi mengenai postingnya satu persatu. Bagaimana sih cara posting di carousel, cara posting di OLX, kemudian cara posting di isu, jualo, tribun jual beli, medium, dan lain-lain. Ya. Gimana cara posting di sana supaya nanti bisa segera tampil di Google dan mendominasi tadi. Ini mendominasinya di sini. Ketika kita ketik satu, muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu punya kita semuanya, itu namanya mendominasi. Oke. Dan berikutnya setelah kita posting nanti juga ada materi optimasi. Optimasi kalau misalnya postingan kita kok belum muncul di Google, nah kita optimasi nih supaya muncul di Google. Nah, dan itu insya Allah kita laksanakan pelatihannya itu secara Zoom ya, online gini. Ada 4 kali Zoom. 4 kali Zoom. Kalau jam pelatihan ini memang jamnya malam. Yang saat ini sudah berlangsung itu grup angkatan pertama.
Angkatan pertama itu dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, ya. Selasa dan Kamis. Nanti angkatan kedua juga Selasa dan Kamis. Angkatan pertama nanti selesai insya Allah hari Kamis besok. Malam ini ada materi yang ketiga. Besok Kamis insya Allah materi yang keempat. Jadi dengan materi itu selesai. Besok Senin, Selasa depan, tanggal 14 itu sudah mulai angkatan yang kedua. Nah, dalam kursus ini, berapapun pesertanya akan kita layani. Meskipun hanya satu, jadi sifatnya jadi privat. Kalau satu sendiri, itu namanya jadi privat, tapi biayanya sama. Ya, jadi enaknya kursus ini. Dan kursus ini nantinya teman-teman juga mendapatkan tadi materi tadi, kemudian mendapatkan video rekaman, video Zoom. Kemudian saya juga mempersiapkan video tutorialnya untuk masing-masingnya. Tutorial untuk risetnya, tutorial untuk posting, tutorial untuk optimasi, kita siapin. Ya. Dan nantinya juga teman-teman bisa bebas konsultasi sampai bisa. Ya. Sampai bisa. Konsultasi sampai bisa. Sampai menerapkannya, sampai bisa silakan. Kemudian nantinya kalau angkatan kedua, ketika ada angkatan ketiga, teman-teman boleh mengikutinya. Karena setiap peserta kursus akan kita gabungkan ke grup, dan di sana akan kita share. Ada angkatan baru, di-share. Dan itu boleh mengikutinya gratis. Ya. Itu materi kita, ya. Untuk gambarannya juga, nanti buat teman-teman yang pengen menanyakan mengenai materi ini, silakan kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan, barangkali ada yang pengen ditanyakan. Mungkin Pak Supardi, Pak Agung, Pak Lutfi, yang mau ditanyakan dipersilakan. Oke, kalau belum ada pertanyaan ya nanti silakan bisa untuk mengikuti kursusnya. Nanti bisa langsung menghubungi saya, ya. Oh, ini ada seberapa efektif, nah, ini Pak Agung ya, seberapa efektif menggunakan teknis jualan seperti ini Pak, tekniknya ya. Nah, ini banyak ya, sudah banyak yang menggunakan metode ini. Ketika produknya itu produk yang tadi, termasuk produk-produk yang unik, kemudian produk yang dicari di Google, ini cukup efektif Pak. Cukup efektifnya mereka yang sudah tampil di halaman Google, itu ordernya terus-menerus. Seperti saya posting mengoptimasi jasa ekspedisi atau jasa pengiriman binatang dari Jepara. Ini meskipun sudah saya posting 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sampai saat ini masih banyak yang kontak. Ya, meskipun itu sudah dialihkan atau sudah di handle sama teman yang di Jepara, itu sudah masih terus ini kontaknya karena belum dihapus. Karena akun yang mau saya hapus ini ternyata saya lupa passwordnya. Jadi itu tetap jalan dan tetap ada yang kontak. Ya. Inilah efektifnya. Kita posting sekali, nanti bisa bertahun-tahun itu terus itu bisa menghasilkan kontaknya. Ketika produk yang kita jual tadi memang produk yang termasuk produk yang unik tadi. Kalau produknya sama-sama produk retail, ya nanti akan berbeda dengan sosial media ya. Sosial media mengharapkan ini jual beli transaksinya setiap hari ini. Ya. Transaksi setiap hari, nah kita butuh posting setiap hari. Kalau di Google ini kita nggak perlu posting setiap hari. Yang penting kita udah lakukan minimal ada 3 bulan pertama kita lakukan. Selanjutnya kita tinggal menerima lead aja, menerima prospeknya saja. Gitu Pak Agung. Silahkan, mungkin ada yang tanya lagi yang lainnya. Pak Lutfi mungkin.
Bapak Supardi, monggo. Oke, ini nanti yang belum tahu kontak saya, nomor saya 0821 80 90. Itu nomor HP saya, nomor WA. Nanti dibuka, memang dibuka sesi untuk apa namanya kursus ya. Kursus ini, berapa kursusnya? Kalau kursusnya ini kan normalnya, normalnya itu 500 ya. Cuma untuk teman-teman di sini nanti cukup dengan 300 saja. Yaitu untuk mendapatkan 4 kali Zoom, kemudian nanti ada video tutorial, rekaman, bebas konsultasi sampai bisa, ya. Dan nanti bebas mengulang di angkatan selanjutnya. Jadi ini kita fasilitas full ya. Nanti kalau mau konsultasi, yang lainnya pun tidak ada masalah. Penting kita fasilitasi ini. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang pengen ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi Zoom ini. Ini saya ucapkan terima kasih banyak nih ya buat yang sempat hadir di sini. Nah, nanti kelas ya, kelas kursus ini akan dimulai tanggal besok Senin, Selasa depan, tanggal 14 November. Jadi kalau mau mendaftar sebelum tanggal 14 supaya bisa ikut di kelas berikut, kelas 2, angkatan kelas 2. Ya. Oke, sudah jam 10. Ini terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mengikuti senantiasa diberikan kelancaran dalam usaha sehingga bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan semoga saja materi yang ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Meskipun tidak mengikuti nantinya teman-teman itu menerapkan langsung, itu bisa bermanfaat, itu akan sangat senang saya mendengarnya. Seperti itu nanti bisa sharing mengenai apa namanya sudah berhasil atau sudah melaksanakan materinya. Oke, ini buat yang baru datang, ini mohon maaf nih Pak Kavi ya. Ini sesinya sudah selesai, jadi nanti kalau mau berminat nanti silakan di chat ini ada nomor HP saya. Nanti saya kasih tutorial apa kasih ini link apa namanya rekamannya ya, rekamannya silakan. Karena ini sudah mau kita akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.